Gimana nih kabarnya? Semoga pada baik-baik saja ya. Amin. Oke, kembali lagi bersama saya Dwi dan acara pagi kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan materi yang sangat menarik tentunya dengan topik yang baru, yaitu anemia pada remaja. Teman-teman semua pasti sudah tahu mengenai anemia. Mungkin secara umum anemia yaitu kondisi tubuh yang kekurangan sel darah merah karena kurangnya sel besi dalam tubuh. Nah, perlu kita garis bawahi kata kekurangan zat besi ini. Kita tahu bahwa Indonesia kaya akan sumber pangannya, baik nabati maupun hewani. Nah, zat besi itu sendiri dapat kita peroleh dari sumber makanan yang kaya akan zat besi, contohnya protein hewani seperti daging, unggas, dan lain-lain. Bahkan Indonesia juga kaya akan sumber pangan lautnya seperti ikan, seafood, dan lain-lain. Nah, dari nabati, zat besi dapat kita peroleh dari sayuran bayam. Di video sebelumnya saya sudah menyampaikan mengenai khasiat dari sayuran bayam itu sendiri. Mungkin bisa dilihat kembali videonya. Nah, teman-teman semua harus tahu bahwa bentuk pencegahan dan pengobatan anemia itu dapat kita cegah dari makan kita. Nah, mungkin sebelum menjelaskan lebih dalam mengenai anemia, teman-teman harus tahu nih bahwa kasus anemia di Indonesia terus saja meningkat tiap harinya. Kabar yang sangat mengkhawatirkan. Tahukah sobat sehat bahwa persentase anemia pada remaja perempuan yaitu 23% dan laki-laki yaitu 12%. Oke, baik sobat sehat, itu tadi pengantar pembuka pada hari ini. Kali ini saya akan membahas yang lebih spesifik mengenai anemia. Jangan lupa tonton sampai habis ya. Selamat menyaksikan. Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai anemia. Nah, di sini saya sudah membuat poster mengenai gejala dari anemia. Nah, kita harus tahu dulu bahwa anemia adalah kondisi ketika tubuh mengalami penurunan atau jumlah sel darah merah yang berada di bawah kisaran normal. Hal ini terjadi karena kurangnya hemoglobin atau protein kaya zat besi sehingga mempengaruhi produksi sel darah merah. Maka dari itu, oksigen juga sulit untuk mencapai sel dan jaringan di dalam tubuh. Masalah kesehatan atau penyakit pada remaja termasuk anemia seringkali membuat orang tua khawatir nih. Apalagi saat mengalami anemia, anak tidak lebih mudah lelah dan lesu. Namun dikutip dari Harvey Schroeder, dikatakan bahwa pertumbuhan yang cepat merupakan penyebab utama anemia pada remaja. Ini merupakan usia di mana anak sangat rentan mengalami anemia. Nah, sebagai orang tua atau seseorang yang mengalami anemia tidak memperlihatkan gejala atau tanda apapun, akan tetapi tidak menutup kemungkinan anak dapat mengalami gejala anemia sesudah ini. Kulit yang terlihat pucat, mengalami perubahan suasana hati, tidur terlihat sangat lelah, tempat kepala terasa sangat pusing, detak jantung lebih cepat dari biasanya. Terus ada mengalami jendis ataupun dermata menjadi meninggal. Untuk gejala itu sudah saya ringkas dalam poster ini. Nah, saat mengalami anemia berat, anak remaja juga bisa mengalami tanda dan gejala lainnya seperti mengalami sesak nafas, jiwa, tangan dan kaki bengkak, juga ada pusing disertai sakit kepala, mengalami simbol kaki yang gelisah. Oke, berikut berbagai penyebab anemia yang paling sering dialami nih. Pertama, itu pasti kurangnya asupan zat besi. Penyebab paling umum dari anemia adalah ketika anak kekurangan zat besi baik dari makanan atau asupan suplemen. Apabila ketika anemia lebih banyak terjadi pada remaja putri karena di masa puber ia merasakan permulaan siklus menstruasi. Perlu diketahui bahwa kebutuhan zat besi di masa remaja adalah sekitar 8 mikrogram hingga 15 mikrogram setiap harinya. Oleh karena itu juga perlu memperhatikan ketika anak remaja mulai melakukan diet ini. Perhatikan asupan gizi serta nutrisinya dengan baik karena hal itu juga bisa memicu anemia. Kedua, karena anemia karena pendarahan. Hal ini bisa terjadi karena pendarahan yang diakibatkan oleh cedera, menstruasi yang cukup berat, gangguan pencernaan hingga masalah kesehatan lainnya. Maka dari itu anemia pada remaja lebih sering dialami anak perempuan karena setiap bulannya mengalami siklus menstruasi. Ketiga, sel darah merah rusak. Ini merupakan kondisi yang juga bisa disebut sebagai
ada berbagai macam penyebabnya. Mungkin pertama yang bisa dapat kita lakukan yaitu dengan obat atau suplemen zat besi yang sudah diresepkan dokter. 2. Perubahan pola makan nih harus diperhatikan ya buat teman-teman bagi anak remaja nih. 3. Transfusi darah ini juga sudah mulai. 4. Itu pengobatan penyakit lainnya yang menjadi penyebab anemia. Nah, buat teman-teman harus diperhatikan ini. Walaupun sama halnya dengan stunting yang disebabkan oleh pola makan, anemia juga disebabkan oleh pola makan. Jadi pola makan itu sangat penting, harus diperhatikan. Baik, dari tadi yang sudah saya sampaikan mengenai anemia, di sini saya juga membuat poster mengenai anemia. Di sini dijelaskan tadi saya sudah menjelaskan bahwa 23% remaja perempuan, 12% remaja laki-laki. Hal ini kenapa lebih tinggi perempuan? Karena perempuan mengalami siklus menstruasi sehingga pendarahannya itu lebih banyak ketimbang laki-laki. Selain itu, dampak umum penurunan imunitas, konsentrasi menurun, prestasi belajar menurun juga terganggu karena kurangnya asupan. Terus kebugaran dan produktivitas juga menurun. Selain itu juga ada dampak yang sudah saya sebutkan tadi di sini adalah ini: lelah, lemas, pusing, mual, wajah pucat, hilang fokus, anemia. Nah, ini sering banget kita jumpai ya. Sering kita jumpai di pelajar, mahasiswa, anak kos tentunya, karena kurangnya makanan yang bergizi. Nah, di sini saya juga data dari remaja ini memperbesar resiko kematian pada ibu yang melahirkan. Jadi jangan sampai buat ibu yang hamil itu mengalami anemia. Terus bayi lahir prematur, berat badan rendah. Nah, untuk cara hindari anemia, konsumsi makanan tinggi zat besi, asam folat, vitamin A atau C, zinc, dan pemberian tablet tambah darah. Nah, makanya tuh setiap kita sekolah dulu ya di SD, SMP, SMA selalu diberi tablet penambah darah ya. Nah, itu salah satu fungsi dengan diberikannya tablet penambah darah itu mencegah terjadinya anemia. Nah, buat teman-teman, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan nih, stunting itu juga disebabkan karena faktor makanan, yaitu kurang makan yang bergizi. Nah, anemia juga karena faktor makanan, yaitu kurangnya zat besi. Nah, jadi penting banget ya buat teman-teman untuk menjaga pola makan, apalagi makanan yang bergizi itu sangat penting banget ya, karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi buat teman-teman yang sekarang yang hidupnya serba enak, semuanya sudah ada, ayolah kita mulai hidup sehat. Mungkin itu tadi yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.